Saya juga menyimak pada berita di televisi gitu ya, di YouTube. Pak Anies dipanggil polisi gitu kan. Anies Baswedan Gubernur Jakarta gitu Ya, itu sudah memperpanjang yang namanya PSBB transisi. Bagaimana pendapat Bapak ini? nah, Please like, comment, and subscribe. Pagi-pagi udah sibuk nih. iya. Biasa, Pak. Wah, Bapak jualan apa aja nih di sini, Pak? Ada gado-gado, toprak, ada lontong sayur juga. Lontong sayur. Iya. Wih. Pakai telur nggak lontong sayurnya, Pak? Pakai. Pakai. Iya. Telurnya ayam kampung atau ayam luar negeri atau dari negara lain, Pak? Telurnya ayam apa ya? Ayam telur lah, tapi asli Indonesia. Oh, asli Indonesia. Iya, iya. Pak, ngomong-ngomong nih, Anies Baswedan Gubernur Jakarta gitu, Ya. itu sudah memperpanjang yang namanya PSBB transisi. Bagaimana pendapat Bapak ini? Nah, begini Pak. Jakarta ini kan selama ada corona sudah beberapa kali di PSBB Pak ya. Bahkan transisi udah 2 kali kalau tidak salah. Kalau menurut saya tujuan demi kebaikan dan keselamatan rakyat Jakarta dan khususnya Indonesia nggak jadi masalah Pak. Sudah dibikin peraturan ya kan, rakyat sudah mengikuti aturannya, akan tetapi entah itu PSBB biasa atau transisi nggak jadi masalah. Tapi kalau Pak Anies tidak bisa mencegah kerumunan massa atau tidak bisa mengurangi atau menghilangkan lah gitu ya yang menjadi klaster baru ini, ya percuma Pak. Contohnya kemarin di Petamburan ya, saya termasuk orang yang mungkin rakyat pada umumnya merasa kecewa begitu ya. Ada hajat besar, kerumunan massa begitu besar, sepertinya gubernur tidak bisa apa-apa begitu. Dan aparat pun kalau memang sudah berkoordinasi dengan pimpinannya atau gubernurnya, ya aparat kan tinggal ngikutin Pak. Akan tetapi yang saya lihat di berita-berita itu kan seolah-olah kayak dibiarkan begitu saja. Nah setelah terjadi baru rame kan begitu Pak. Kalau Pak Anies Baswedan atau gubernur di Jakarta tidak tegas, ya percuma Pak, buang-buang biaya juga, dan efeknya akan menjalar kemana-mana secara ekonomi ya, karena saya kan ya sebagai rakyat kecil lah gitu, pengaruh Pak, PSBB itu pengaruh di Jakarta ini. Tetapi penyelenggara acara yang di Petamburan itu yang ramai itu kan akhirnya didenda 50 juta rupiah, Pak. Bagaimana, Pak? Kalau didenda berapa itu kan udah konsekuensi Pak ya, itu udah resiko. Akan tapi yang lebih merasakan akibatnya kan rakyat juga Pak, gitu loh. Kan setelah terjadi di Petamburan atau di Tebet kemarin ya kalau nggak salah itu kan menjadi menambah Pak, bukan mengurangi ya, yang terjalar COVID corona itu. Dan
jangan dilupakan para tenaga medis, dokter, perawat itu kan, itu sudah berjuang mati-matian. Ternyata setelah ada klaster baru ini yang diketahui penyebabnya begitu, kan kasihan gitu Pak. Dokter sudah berjuang mati-matian kan, ternyata ya karena adanya klaster begitu, seolah sia-sia perjuangannya kan begitu Pak. Jadi begini, setelah terjadi kemarin di tempatnya Rizik Syihab itu kan sudah menambah biaya lebih-lebih dari pemerintah pusat itu Pak ya, sudah menggelontorkan biaya terlalu besar itu kan. Seandainya Gubernur Jakarta bisa menahan lah, katakanlah begitu ya, adanya kerumunan massa begitu kan, jadinya biaya itu tidak keluar lagi untuk di Jakarta ini, jadi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain kan begitu Pak. Udah berapa triliun itu pemerintah pusat, kasihan Pak gitu loh Pak. Itu hanya menanggulangi PSBB di Jakarta gitu, berapa triliun itu dana yang harus dikeluarkan pemerintah pusat gitu Pak. Kan saya juga menyimak Pak di berita di televisi gitu ya, di YouTube, Pak Anies dipanggil polisi gitu kan. Jadi kalau tidak ada terjadi seperti kerumunan kemarin itu kan nggak bakal terjadi seperti itu Pak, kasihan gitu loh. Dan Pak Anies pun bisa jadi fokus bekerja gitu, tidak menambahi masalah kan gitu Pak. Jadi saran saya ya, karena itu sudah terjadi ya, kedepannya bisa lebih diperketat lagi, karena di PSBB transisi diperpanjang lagi kan begitu. Jadi saran saya ya, jangan sampai ada hal-hal seperti kemarin gitu kan, yang menimbulkan klaster baru lagi gitu Pak. Itu akan menambah biaya lagi gitu. Dan jangan lupa Pak, ini udah mulai menjelang Desember ya, tahun baru, biasanya itu kan hujan nggak berhenti ya, itu kan menimbulkan kemacetan, banjir. Nah, dana itu bisa dialokasikan ke situ, menanggulangi banjir begitu, dan bisa menormalisasi kali kan gitu biayanya Pak. Kan seenggaknya biaya yang untuk lain jadi bisanya ke situ. Jadi jangan lagi-lagi ada klaster baru lagi seperti itu. Jadi Pak Anies bekerja dengan bijak begitu. Mestinya kan seperti kali Ciliwung, kali Pesanggerahan bisa dinormalisasi dan dananya pun bisa dimanfaatkan sama rakyat Jakarta gitu. Jadi mereka yang nggak bekerja bisa dialihkan tenaganya ke situ untuk membantu proyek normalisasi kali begitu Pak. Sehingga kan para pekerja atau orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan kan bisa ikut di padat karya normalisasi kali dan bisa mendapatkan uang selagi masa pandemi ini, karena masa sulit begitu Pak. Dananya besar gitu.